Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dibacain pagi-pagi. Bacaan kali ini yang pertama akan kita buka dari sesuatu yang sangat dekat terhadap kita, yaitu UMP Jakarta. Mohon maaf untuk daerah-daerah lain, kita tidak ngomongin itu dulu, karena kita sendiri tinggalnya di Jakarta sih. Oke. Kabar terbaru, UMP Jakarta naik 37-38 ribu menjadi 4.453.935. Ya sekitar 4,5 juta lah jadinya. Kenaikan UMP ini memang sangat kecil. Bahkan Wagub Riza Patria pun mengakui bahwa UMP itu hanya naik sekitar 0,85%, nggak sampai 1%. Nah, lantas kenaikan ini pasti diprotes dong sama teman-teman pekerja, ya termasuk saya juga pekerja, teman-teman buruh dan lain sebagainya. Mereka mengadakan aksi untuk merespon ini dan Gubernur Anies bilang bahwa ini tuh sudah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kata Pak Anies, UMP ini bukanlah sesuatu yang bisa diatur, menyesuaikan provinsinya, menyesuaikan daerahnya. Jadi ini tuh sudah harus mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Tapi di dalam peraturan-peraturan tadi, UMP itu harusnya hanya untuk pekerja-pekerja di bawah 1 tahun, masa kerja 1 tahun. Masalahnya kita semua juga tahu kan, masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan UMP ini untuk membayar para pegawainya yang bekerja 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Ya kan? Masih banyak, pasti teman-teman tahulah siapa orangnya gitu. Nah, merespon hal ini KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di wilayah Jakarta, jadi KSPI Jakarta melakukan aksi di Balai Kota. Dan menurut dari koordinatornya, Mas Winarso bilang, seharusnya UMP Jakarta ini bukanlah 4,5 ke bawah. Seharusnya UMP Jakarta ini idealnya adalah antara 4,8 atau 5,3. Itu tergantung pada perusahaannya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang tetap mendapatkan untung di tengah pandemi harusnya 5,3 sebulan. Sedangkan kalau perusahaan-perusahaan yang kena dampak pandemi secara parah, ya 4,8 lah. Karena apa? Karena mereka udah melakukan kalkulasi, jadi mereka punya perhitungan sendiri gitu. Bagaimana idealnya sebuah UMP. Nah, teman-teman KSPI ini memprotes hal itu gitu. Bahkan mereka meminta agar peraturan ini tuh disesuaikan. Peraturan UMP itu disesuaikan. Nah, yang jarang kita ketahui adalah penentuan UMP ini biasanya minimal itu melibatkan 3 golongan, antara pemerintah, kemudian serikat pekerja atau serikat buruh, dan juga perkumpulan pengusaha. Nah, minimal ketiga golongan inilah yang akan mendiskusikan UMP tahun depan idealnya berapa. Cuma kan kita sering lihat nih, setiap kali UMP keluar, selalu terlihat bahwa yang kecewa tuh serikat pekerja, serikat buruh. Nah, ini jadi menimbulkan pertanyaan nih ya. Kenapa mereka selalu kecewa? Apakah ketika perundingan itu mereka selalu gagal? Gagal kenapa? Kenapa seolah-olah pemerintah itu ada di sisi pengusaha? Kenapa? Ya nggak tahu saya. Oke, langsung kita ke bacain yang kedua. Ini sebenarnya menyoal tentang kekerasan seksual sih. Akhir-akhir ini kan sedang ramai nih tentang kekerasan seksual semenjak Permendikbud-Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual atau Permendikbud-Ristek PPKS. Itu kan banyak yang protes, terutama kaum muslim. Kenapa? Karena di dalam kalimatnya itu tuh ada namanya frasa tanpa persetujuan, ada kata tanpa persetujuan. Itu kan berarti banyak yang mengartikan bahwa berarti kalau suka sama suka zina nggak apa-apa dong. Berarti kalau suka sama suka homoseksual nggak apa-apa dong. Ya kan? Nah, tanpa persetujuan ini sebenarnya juga ada di dalam surat edaran Gubernur DKI. Surat edaran nomor 7 tahun 2021 Gubernur DKI tentang pencegahan dan penanganan tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ada 2 kesamaan nih di dalam Permendikbudristek yang ini dengan surat edaran Gubernur DKI. Yang pertama,
objeknya itu sama-sama spesifik. Jadi Permendikbudristek hanya untuk kalangan pendidikan tinggi. Kalau saya baca peraturan menterinya. Jadi yang disasar itu adalah mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan kampus, ya dosen, rektor, dekan, kaprodi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah warga kampus, orang-orang yang memiliki pekerjaan di sekitar kampus, satpam, ibu kantin dan lain sebagainya. Nah, kalau surat edaran ini dia tuh hanya spesifik pada ASN yang melakukan pelayanan publik tentang pencegahan pelecehan seksual. Nah, kalau di Permendikbudristek ini ada kalimat tanpa persetujuan, kalau di dalam surat edaran ini ada kalimat tidak diinginkan. Ini kan sebenarnya dua kalimat yang maknanya sama, yaitu kalau lu suka sama suka ya silakan gitu. Seolah-olah ini kan kayak melegalkan zina gitu. Banyak orang-orang yang pro terhadap peraturan-peraturan pelecehan seksual liberal ini ya, karena ini bernuansa liberalisme sekali gitu, bernuansa bahwa kehidupan seksual itu kehidupan pribadi. Hei, dengar ya, Anda yang suka berzina, Anda kalau kena HIV, nggak mungkin Anda bisa melakukan segala sesuatu sendirian, rawat inap sendiri, obat sendiri, nggak mungkin. Pasti keluarga kalian tuh ikut. Jadi aktivitas seksual yang kalian lakukan dengan dasar suka sama suka dan kesenangan pribadi yang kalian dapatkan di atas ranjang itu akan berdampak pada keluarga kalian. Coba mikir dong. Kalian ini cuma mikirnya kesenangan pribadi saja. Dan lagian nih ya, kekerasan seksual itu kita juga memahami itu hal yang haram. Jelas. Semua norma-norma di dalam budaya Indonesia, kemudian spesifik lagi terhadap Islam ya, tidak menolerir segala bentuk kekerasan seksual. Tidak menolerir itu. Tapi Islam juga melarang adanya perzinahan. Kenapa? Dengan maraknya perzinahan, akhirnya banyak aktivitas-aktivitas yang menuju ke arah seksual itu tuh memicu kita, pria maupun wanita, untuk melakukan kekerasan seksual secara nggak langsung. Itulah kenapa Allah itu melarang para pria maupun wanita untuk tidak menutup auratnya, dan juga Allah mewajibkan pria dan wanita untuk menjaga pandangannya. Karena Islam tahu bahwa kekerasan seksual ini sebenarnya cuma sebuah hasil gitu. Nah, maka untuk mengantisipasi hasil ini kita harus menutup dari akarnya. Akarnya apa? Yaitu perzinahan tadi. Akarnya apa? Menutup aurat itu kewajiban. Akarnya apa? Menundukkan pandangan itu jadi wajib. Kalian tuh jangan berpikir bahwa nggak mungkin lah dengan Permendikbud ini akan menghasilkan masyarakat-masyarakat atau generasi-generasi muda yang akhirnya melakukan aktivitas seksual di depan publik. Itu sekarang, betul. Dan memang secara langsung Permendikbud tidak akan melahirkan hal itu. Tapi pemakluman perzinahan begini, saya yakin 50 tahun lagi akan menjadi sebuah pemakluman bahwa homoseksual harus diterima di Indonesia. Itu yang terjadi di negara-negara barat. 50 tahun yang lalu kan homoseksual itu masih menjadi suatu hal yang tabu, menjijikkan di masyarakat. Tapi sekarang kita lihat, tiap bulan Juni mereka merayakan bulan homoseksual di Amerika. Dan sangat mungkin nanti 100 tahun lagi ya, atau 200 tahun lagi, atau kita bicara panjang ya, jika pemakluman ini terus dilakukan, kita akan melihat rektorat itu menjadi sebuah tempat aktivitas seks. Itu sangat mungkin terjadi. Cukup sekian untuk dibagi kali ini, dibacain pagi-pagi kali ini. Selamat beraktivitas semuanya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.